Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sebagian kaula mulja'akin, para alim, para ulama, ketua panitia, para alim, para ulama, para masyaikh, para asatid, para habaib, dan juga sebagian kaula mulja'akin kelebun Pak Didik. Mungkin sepora tak bisa sebut setong per setong takok kelero asmaipun de para kiai, terutama para guru de Rois Syuriah PJNU, MWCNU, PRNU beserta seluruh banom-banom NU yang ada di Kepora, rujukan kelaban juga de muslimat, fatayat, santreh, Ibnu, Ansor, Pakar Nusa tadi. Sebelum tenggula aparing beberapa gambaran tentang bagaimana bangsa ini, apa NU. Ini tenggula torek kulanya ona petehana untuk kesembuhan seorang mu'allaf kader Ansor si asmaipon David. Nikah semakin perkembangan nikah aniaya bab situng perkara nikah aniaya sareng potrana pejabat dari Kementerian Keuangan. Nikah makin gelombangnya luar biasa ki buruh dan kule lastari teleponan sareng dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro. Insya Allah saja yang terlibat menjadi tersangka hari ini. Jadi termasuk sebine kanisa insya Allah makin gelar perkara konferensi pers makin jadi tersangka juga. Nikah benih ini saya sampai yakin sarang dan gula torek gula nyuwun petehana untuk kesembuhan David supaya dia cepat sadar makin pakun badanang ICU muka-muka paringa cepat beres ben sadar ben bisa belioni kesehatan epon Allah hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Motor selangkong. Nikah bab ojen nikah. Nikah lah tak bisa hitam bab make dukun yang telah kina kalangi pakun toron menabi toron. Tak bisa. Nikah berokah dari pangeran rahmat. Tak langkong dan gula dalam bahasa Indonesia saus. Dan gula asli Bengkalan, jadi make pada maturana dan kadang berdese pita bersama turana berdese pita, jadi dan gula tak langkong bahasa Indonesia saus. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya bukan Gus, saya orang biasa, saya santri. Yang kiai itu kakek saya memang punya pesantren. Asmaipon Kiai Haji Zayyadi. Ini santri terakhir dari Syekhona Khalil Bangkalan. Kakek saya, bapak saya orang biasa, hanya anggota torikoh. Torikohnya Kiai Usman Jatipurwo Sorgoja. Nikah bapak kule benih kiai orang biasa. Nah cuma mbaten kule keduan ponduk asmaipon An-Nawawiyah Pakong Bengkalan. Nikah cuma sayangnya ponduk nikah makin dadi Wahabi. Nikah jadi sekolah nikah dan kule dan kadang itu sana orang angar-angar alaban Wahabi tapi kampung tibi kebobolan. Nikah kule kelero tepat ini kok. Tapi insya Allah makin dan kule ajuang untuk mengembalikan pesantren dari kakek saya untuk kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah terus dan kule tibi oning mulduk tapi yang ngampung tedung tak oning panapa. Jadi oning nyantren nang pondok pesantren Syekhona Khalil Bengkalan zaman suargena ke Haji Abdullah Sal Allah yarham. Nah terus dan kule aku liah de Jakarta Fakultas Sastra nang Universitas Nasional. Terus dan kule sekolah juga de Amerika tentang sejarah dan filsafat Islam. Terbalik
orang ajar Islam ke Arab, kula ajar Islam ke Amerika. Tapi insya Allah ruhuru pun Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Syekh Hamzah Yusuf muridnya Ibnu Bayyah dari Mauritania. Jadi insya Allah makai ke Amerika nenten lo ajar ilmu Yahudi gula, pakun ajar ilmu orang Islam. Malah eka disah justru lebih komprehensif, lebih kompleks karena menggunakan banyak perspektif. Nah nikah neng Amerika, neng Zaituna Institute, neng Berkeley, neng California 4,5 tahun dan pula neng Amerika. Lah mereka dari nikah, dari situlah kemudian saya sering dituduh liberal. Padahal liberal ini kenapa? Kula lo oning. Sejelas kula nikah, wallahi nahdien kula. NU, wah insya Allah sampai mati kula. Nikah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Empon kula ngiring alampatun Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bengkalan. Empon nikah dek setajana kiai sanad ilmuna kita doa sampai semangken sareng den kula. Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, saya orang biasa. Cuma kebetulan saya ini tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Mabes Polri. Dalam hal ini Detasemen Khusus 88 anti teror di Kepolisian Republik Indonesia. Asli Madura, Rembi Madura, Raja Madura, bongana kula orang Madura asli. Metua kula nika orang Sampang. Nah metua bini kula dari Kebenyar, Bengkalan. Nah nikah asli Madura. Jadi resa are compok dan kula cak Madura. Nak anak kula makai lahir nang Jakarta ocak Madura. Jadi anak dan kula nikah buduk dan kula nikah pakun bahasa Madura. Jadi lo elang, insya Allah lo elang Madura nah. Napa boleh NU lo kira elang, Madura na sawas tak elang. Dan kula nikah estona kilo sempat istirahat. Saya kemarin baru pulang umroh kemarin, dan saya berkunjung ke beberapa negara di Timur Tengah. Saya berkunjung ke Uni Emirat Arab dan sempat juga ke Muscat, ke Oman. Nah, ini menjadi gambaran. Kula ke haji tahun sangat betul. Nikah haji pertama kali di Arab Saudi. Terus umroh terakhir umroh bari. Nikah minggu bari nikah. Saya belum istirahat, saya mendarat. Terus saya kemudian berangkat ke Madura lewat jalan darat. Jadi kilo sempat istirahat. Jadi kalau energinya agak sedikit menurun, saya mohon maaf karena memang masih jet lag. Intinya adalah yang ingin saya ceritakan, nanti akan saya ceritakan tentang NU, tentang bangsa. Saya mau cerita tentang Arab Saudi. Dari perjalanan saya ke Arab Saudi mulai dari tahun 97 ketika melaksanakan haji, kemudian umroh berikutnya, dan umroh yang terakhir kemarin, ada beberapa perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi. Mangken nikah Arab Saudi nikah lalok pate Wahabi. Seakare neng Arab Saudi nikah mangken pun cuma lo maca bismillah melon. Jadi imam nang masjid nikah ki pakun alhamdulillahirabbil alamin akhir nikah telok maca bismillah. Selebihnya kebebasan yang luar biasa itu mulai diterapkan di Arab Saudi. Sepora. Ini justru menjadi kepedulian kita, jangan sampai Arab Saudi ini menjadi liberal atau sekuler. Kita takut reformasi yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi jangan sampai terlalu kebablasan. Mangken nikah Jeddah orang bini ini kata ada siapa dengan rang apa bulan sedaja. Kita tidak mau seperti itu. Bagaimanapun Arab Saudi ini adalah buminya Rasulullah. Nah nikah tore kawan sedaja akati dimin Syekhona Khalil sareng Mbah Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ngawal penghancuran makam Rasulullah lewat komisi Hijaz. Nah, mungkin NU Indonesia harus mengawal Saudi, jangan sampai terlalu kebablasan. Nah, ini mulai kebablasan. Untuk misalnya mereka ini menggelar musik ya silahkan, karena menurut kita memang musik tidak haram. Dulu mereka mengharamkan musik, sekarang mereka menggelar musik di Riyadh. Oke, silahkan saja. Tapi urusan syar'i, secek syar'i naselo ikhtilaf. Tahu mereka awal cek sampai kebablasan. Kalau pemerintah Saudi mungkin menatih ke kasino.
Mangken nikah beda pantai seorang nikah kenging akan coten melolo. Nah nikah eman. Ketik kita umat Islam di Indonesia terutama kalangan Nahdien ikut mengawal ini meskipun ini urusan negara lain. Tapi bagaimanapun Saudi tidak boleh terlalu kelewatan. Kita ingin mereka ini terkawal makosidus syariahnya, jangan sampai keluar jalur. Nah mangken nikah terbalik nikah. Orang Wahabi neng Indonesia tero akati Saudi sejimin. Orang Saudi mangken tero akati orang NU neng Indonesia semangken. Ini terbalik mangken. Mereka sudah mulai menggelar musik. Orang anatalan lai parengakin, orang ngerayaki Imlek parengakin. Artinya justru mereka hari ini ingin seperti kita. Nah, orang Wahabi Indonesia mangken nikah justru mencoba NU. Polen sekati nikah. Mana binyala seda kokuran yang kep nyembah kokuran. Nah nikah nih. Sementara mangken nikah. Mereka memang masih tidak memperbolehkan maulid. Tapi ada Imam Masjidil Haram yang sudah menyelipkan barzanji di dalam doa-doanya. Imam As-Sudais bahkan menyelipkan ya badrati min hazakul lakamali madza yu'abbiru an ula kama qoli. Ini kan diselipkan dalam doanya. Ini kan dari barzanji. Nah nikah artinya kesadaran untuk menghormati Nabi melewati ritual-ritual sudah mulai dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Mangken deki Wahabi Indonesia nikah bingung tibi menabi molodan lai parengakin nang Masjid Nabawi deki. Ladan teh bae menatal lai parengakin boleh. Natal itu sudah diperbolehkan di Arab Saudi. Kalau suatu saat kerajaan Arab Saudi memperbolehkan peringatan Maulid di Masjid Nabawi, bingung tibi Wahabi saya ginto deki. Karena memang Wahabi ini adalah produk dari kepentingan politik keluarga Ibnu Saud pada masanya. Nah, ini boleh saya cerita. Saudi ini kemarin sudah berubah. Perempuan keluar dari rumah sudah tidak perlu pakai mahram. Lo usah. Ke mall sudah tidak perlu pakai mahram. Ke luar negeri sudah tidak perlu pakai mahram. Untuk itulah mengapa orang seumroh, orang bini dari Indonesia makin lo wajib ngakui mahram. Nah nikah. Karena pemerintah Saudi sudah melonggarkan aturan-aturan tentang pendampingan oleh mahram. Nih Saudi awal bempon. Makin nikah polisi lelok gerang makin. Dimin kula waktu haji nikah. Kula ke ngadu makam Rasulullah sambil nangis. Wah mamnu haji, musyrik haji. Ah nikah nih. Makin tak ada layanan yang peneng orang nih. Dan kula make rebiri nih, cepon ring pengkalan rebiri, aing mata, makam Rasulullah, peneng sarang polisi mungkin. Ada kebebasan untuk melaksanakan giroh dan melaksanakan mitos-mitos keislaman kita. Nah, Saudi mungkin saking teropeke sarang Wahabi ini kah sampai hari kemerdekaannya pun dirubah. Saya sebut dengan founding day. Dimen hari kemerdekaan itu merujuk kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Hari ini dirubah. Founding day itu dirubah ketika keluarga Ibnu Saud ingin memerdekakan Arab Saudi. Lalu merujuk ketika keluarga Ibnu Saud bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya apa? Saudi Arabia sendiri ingin memutus mitos politik dengan Wahabi. Nih, Indonesia raki gula, tantang gula. Saya tantang orang Wahabi untuk membantah pernyataan saya ini. Ini kayak tantang gula orang-orang Wahabi nih. Malah gula makin serang Syiah, serang liberal, serang sekuler. Cetak gua. Nah, ini orang Wahabi sih nyerang dan gula. Orang Wahabi selalu menyerang saya bahwa saya dianggap sekuler dan Syiah. Ini kan biasa nih kan. Menabi pada orang Syiah banda Wahabi, ini kan pasti dipojokkan menjadi musuh bersama. Kaperakin, Syiah akin, liberal akin. Ini kan kalau model orang Wahabi. Sementara Wahabi sendiri di negara asalnya sekarang sudah mulai dilunturkan pelan-pelan. Bengal merotes de Muhammad bin Salman. Tak bengal tako. Tako apa ngelocor bol. Obang saja. Saya pernah mengatakan di media sosial bahwa gerakan Wahabisme internasional ini didukung oleh aliran uang yang luar biasa.
52 juta US dollar per tahun. Tore kali aki serang rupiah. Nah mengakui kalkulator nih kan. Makin rupiah 15.000 kali sekitar 2 juta per tahun itu dananya. Bahkan mereka ini kalau ada mu'allaf, ada artis mu'allaf, mereka datangi dan dia tawarkan uang. Udah bertanggung jawab dengan data ini. Dan itu digulirkan terus. Saya tidak menyebut nama, meskipun di media sosial disebut Raffi Ahmad lah, Ustadz ini, Ustadz itu. Saya tidak mau menyebut nama, bukan itu kok. Tapi saya bertanggung jawab. Kalau ingin tahu nama aslinya, laporkan ke polisi. Kita buka-bukaan di polisi. Ada bangan, ber CCTV nah. Betongi PC sekarang, obeng sekarang, sarang tas Gucci limited edition. Ada CCTV nah. Saya sudah lihat CCTV-nya. Ayo silahkan lapor ke polisi. Kita buka-bukaan di sana. Ada bangan. Karena memang Wahabisme, gerakan-gerakan Wahabisme mengandalkan uang. Ilmu agama orang, ideologi dan sebagainya itu dibeli dengan uang. Beda Ustadz di Gorontalo nih kan cabula. Cimin kenging gaji 20 juta sebulan. Supaya menjadi ustadz yang menyuarakan Wahabi kemana-mana, dan sekarang menjadi pengurus PCNU di Gorontalo. Melarat boleh pak, melarat numpak Supra pak, Neser, Dimin numpak Innova, Dimin. Nah, setelah ini satu di pengurus PCNU numpak Supra, Neser. Nah nih artinya memang kekuatan mereka ini uang. Dan uang itu kemudian yang digulirkan untuk membangun satu ideologi-ideologi untuk melawan negara ini dan mengkafir-kafirkan kita semua. Nih, panjenengan bagi mengolati akun kula nang media sosial. Boh, kula ini kalau cek kafir jelas masuk neraka, cepon Wahabi. Kula nih salah satu kekurangan dari kelompok ini. Saya tidak ingin menjelek-jelekkan ajaran orang lain. Tidak, itu hak mereka. Tapi tolong jangan menganggap kafir kepada orang yang berbeda. Ini masalahnya. Menabi ngaperaki orang sepita, ini kahira-hira tokar sebenarnya. Dan yang diserang pasti NU. Karena NU menurut salah seorang akademisi dari Tillman Scholar Harvard University, Asmaipon Filkaruso mengatakan NU ini adalah satu lembaga paling penting di Indonesia. Kalau NU tumbang, Indonesia tumbang. Nah ini kesohen nih kan, sohen kenapa? Karena NU tidak mengajarkan kebencian kepada siapapun yang berbeda. Lerap sekarang tuh, lakum dinukum waliyatin empon lecak bacang. Sepenting cek ganggu tang keimanan, engkau lo ganggu keimanan hede. Polana NU nikah diajarkan lita'arofu. Manusia nih kalau mungkin nih pepada setunya nih kalau bisa nih kalau ampun sunatullah nih kalau lakarapu pengirat gitu. Ini sudah kehendak Tuhan, tidak bisa. Kalau Tuhan mau seluruh manusia di dunia ini dibuat sama, bisa. Tapi kata Allah apa? Ini lita'arofu, supaya kalian saling mengenal, saling berinteraksi dalam perbedaan-perbedaan itu. Lebih kemungkinan Wahabi ini kan terlalu orang ini kan setuju sepita ini kan terlalu pada di Bang Tibi. Monlo pada di sarang Bang Tibi, inuraka akin, ijohilio akin, ikaper akin. Nah nih kecubang Wahabi ini kan. Jadinya seandainya mereka ini hanya melaksanakan amaliyah dan ubudiyahnya tanpa harus menyinggung keimanan dan keyakinan orang lain, silahkan saja. Akhirnya apa? Produk-produk terorisme tumbuh dari ajaran ini. Jadi apa kula selalu kemana-mana selalu menyuarakan mari kita cegah dan tangkal ajaran ini, jangan sampai menggerogoti kalangan Nahdien. Sampai hari ini yang ditangkap oleh Densus 88 dari sejak tahun 2000 sampai tahun 2023 ini kurang lebih 2100 orang teroris. Cuma bedemen 6 sebeni Wahabi ini kan. Yang bukan Wahabi hanya ada 6 dari angka itu. 4 diantaranya anggota FPI. Saya tangkap Densus karena dia merakit bom. 4 Husein Hasni dan kawan-kawan apa di bom Condet dan Bekasi. 4 nikah FPI nih kan benih NU keng ubudiana pada nyelase, pada molodan, pada tahlilan pada, tapi benih NU nikah 4 sesitum oleh orang Katolik Fernando
meledakkan bom Sumarekon Serpong di Jakarta. Nikah orang Katolik. Nomor 6 Sondang Siagian. Nikah meletup pos polisi i Jatiwarna karena terpapar ajaran ideologi kiri, anarko-sindikalisme. Karena apa? Wahabi. Pohon jelas nikah. Saya bertanggung jawab dengan data itu. Mengapa saya mengatakan pasti Wahabi? Karena mereka mengkafirkan siapapun yang berbeda, dan mereka itu sama hukum-hukum fikih yang dipakainya dengan kelompok-kelompok Wahabi Salafi. Sama. Pada ngelarang orang untuk ziarah kubur, ngaramakin maulid, ngaramakin tahlil, ngaramakin haul, pada. Lalu mengapa ini dibantah oleh orang-orang Wahabi Salafi bahwa teroris itu bukan bagian dari mereka? Mereka memang melakukan jurus-jurus pembuka. Jadi ustadz-ustadz Salafi yang ada di media sosial atau di TV hari ini memang hanya sebagai pintu pembuka. Produk akhirnya menjadi teroris. Kenapa? Karena dia diajarkan untuk selalu melakukan klaim kebenaran. Bener nih kan cuma keduna gula, salah keduna orang. Aneh. Perasaan-perasaan seperti itu akhirnya timbul penghakiman dan pengkafiran kepada orang yang berbeda. Sumenep sempat menjadi epicentrum terorisme. Nih, yang ditangkap sudah 8 dari Sumenep, 1 di Sampang, 1 di Pamekasan. Sumenep ini saya pastikan 8 orang ini penganut Wahabi. Saya pastikan, saya sempat bertemu. 1, sarang saya tegang beres. Saya pertama. Nah nikah, Wahabi juga ada. Oh kalau menijang bu, makin NU banyak saya jengguan, jaga boter. Saya jengguan banyak. Tapi mana bicelana adalah sembunyi nyeceng tak Sumenep nikah pada. Mana bicelana na semua nyeceng. Nah nikah lemulai nikah. Nah nikah. Dan ketika ditanyakan apakah bapak, nikah dalam hasil interogasi, apakah bapak mengenal Nahdlatul Ulama? Kenal. Apakah bapak anggota Nahdlatul Ulama? Bukan. Kenapa bapak tidak menjadi anggota Nahdlatul Ulama? Karena mereka ahlul bid'ah. Empon nikah Wahabi boh. Empon lah cagi jangan ceng. Bata beri rokok, bapak mau merokok? Enggak pak, haram. Empon nikah, lah jelas. Lagi cerita aki lain masalah fikih, masalah ubudiyah saya wala jelas terus beda. Ini produk akhir. Dan saya bertanggung jawab dengan data itu. Meskipun pada akhirnya napi teroris yang sudah keluar dari penjara hari ini banyak yang insaf dan bahkan kembali ke NU, banyak. Berhasil kita NU kan. Karena apa? Ketika dia masuk ke NU dia merasa merdeka. Lega. Aroma salah polana tak diajarin untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Meskipun kita tahu di dalam Wahabi Salafi sendiri banyak faksi. Wahabi Salafi itu tidak semuanya ganas, tidak semuanya hakimiyah, tidak semuanya takfir. Tidak semuanya mengikuti ajaran Said Qutb, Ma'lim Fitorik, termasuk Fidilalil Quran dan sebagainya. Tidak semuanya. Tidak mengikuti ajaran-ajaran Muhammad Said Al-Qahtani, Al-Wala wal-Bara' fi Islam. Nah, ini kekitab ini. Tidak semuanya mengikuti ajaran-ajaran Abu Bakar Naji, Idarat At-Tawahhus dan sebagainya. Ini kan rujukan dari berbagai kitab-kitabnya orang-orang Wahabi, termasuk dari Ibnu Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa, Taklid As-Siyasatu Syariah. Ini kan oleh takung nih kan. Ini kan saya teman-teman kita orang NU nih kan. Nih, anu boleh konsep al-wala wal bara' fil Islam yang ditulis oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Wah nih kan KPR saja nih. Termasuk kula nih kan. Empon semangat terakan nih kan. Cepon Wahabi. Tapi kan suara kesarang neraka ada nih. Salah satu kesalahan Wahabi adalah menyerobot hak-hak penghakiman Allah. Nah nih kan nih. Nih kan. Kadang memberingsang kabeh nih kan. Hang pengiran ini kayak serobot. Jadi orang ini cek gampang. Hede suara engkau suara ke hede neraka. Cek gampang. Nah ini yang kemudian menjadi satu persoalan di kita. Nah abadi da NU. NU kemarin saya hadir, saya terlibat dalam NU 1 abad kemarin. Bagaimana kemudian resolusi fikih peradaban ini dibuat? Gula menbek nikah bahasa Indonesia saus. Fikih peradaban itu dibuat dan mengapa kemudian Nahdlatul Ulama menyatakan untuk menolak paham khilafah? Karena ini yang kemudian membuat umat Islam terpecah belah.
khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir, oleh Ikhwanul Muslimin, sebenarnya adalah pangkal persoalan dari terbentuknya firqah-firqah di dalam Islam. Nih kan nih, bab politik ini yang menjadi duri dalam daging Islam dan semua agama-agama. Tore, si Asarang Sunni ini kan margana politik. Amoso sampai 1400 tahun. Dan kemudian dipelihara oleh kepentingan-kepentingan barat supaya terus bermusuhan, jangan sampai ada jalan damai. Kalau orang Islam seluruh dunia ini berdamai dan menjadi satu tonggak persamaan politik, jelas akan bisa menguasai dunia. Nah nih, akhirnya semua dipecah belah dalam bentuk firqah-firqah. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin menyuarakan khilafah. Makanya NU kemudian bersepakat untuk menolak cita-cita politik khilafah ini. Kenapa? Umat Islam terpecah belah karena cita-cita khilafah. Toria debat bigula serah sesetuju sengoca jak khilafah nikah baik kebaya pangeran. Debat bigula tore dalil Quran hadis tore ilatina bigula petong hari petong malam tak dung tedung tore korbede kopi ini sarang ngerokok. Nah nih, karena memang sistem politik yang bernama khilafah ini bukan buatan Allah. Ini sudah ada sejak zaman Romawi. Orang Arab itu hanya menukil dan mengutip, meniru sistem politik orang Romawi yang dikonversi menjadi versi Arab. Sistem Asyura yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin ini sudah dikenal oleh bangsa Romawi 1400 tahun sebelumnya, namanya Respublika Romana. Lebih ada todus membahayakan di kebaya-kebaya orang Islam, kenapa boleh ya kebaya-kebaya pangeran musobah pangeran orang Romawi. Tidak bisa. Sistem mamlakah yang dipakai oleh Bani Umayyah ini sudah dipakai juga oleh bangsa Romawi dengan nama sistem monarki. Sistem Ahlul Halli wal Aqdi yang dipakai oleh Bani Abbasiyah nikah sudah dipakai oleh bangsa Romawi di Kekaisaran Bizantium, namanya Concilium Plebis. Tore debat bikula. Ini kan karena politisasi agama yang kemudian menunggangi agama supaya dirinya bisa mendapatkan kue-kue kekuasaan. Nih, menabi agama itu ada urusan politik, empon nah jahat ke Cina apa waktu terhormat nih kan. Detik kulen nikah paling anti dak politisasi agama nih. Umat Islam harus berpolitik, harus supaya apa? Supaya ruang politik ini adem gitu. Punten. Supaya ruang politik ini tidak keluar dari makosidus syariah. Harus nikah. Tore generasi NU, cakanca Ansor, cakanca Ibnu, de Muslimat, Fatayat jadi anggota DPR untuk mengawal supaya ruang politik ini tidak keluar dari jalur syariah. Harus. Tapi jangan tunggangi agama untuk melancarkan perjalanannya dalam kekuasaannya. Karena kalau berkuasa dengan menggunakan dalil-dalil, kejahatannya pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil. Nikah pasti nikah. Wah cemana kampanye, wah pokoknya ada boleh nikah. Lah kati utus pangeran bisa. Seolah-olah sudah diutus Tuhan. Kapan teti penguasa korupsi dia teking sampai pangang kocang. Oh ini gonimah ini boleh ini. Ini harta yang bisa diambil ini untuk kepentingan umat. Pada gelerona. Nah nih, makanya kemudian politisasi agama itu tidak boleh. Politik agama boleh, politik identitas boleh. Orang Sumeneb teti caleg untuk ke DPR ke Senayan boleh, karena dia harus mewakili orang Sumeneb. Ini namanya politik identitas. Yang tidak boleh adalah politisasi identitas, politisasi agama. Ini kalau kayak gini, kapan lebih depolitisasi ini kah? Makai urusan apa lebah kelero nih kah? Makai urusan tukang parkir, preman, lebah kelero kapan politisasi ini kan. Nih kan para bapak ibu sekalian, ada 3 kekuatan yang hari ini yang ingin menghancurkan NU. Satu, kelompok Wahabi Salafi. Yang kedua, kelompok Hizbut Tahrir sengosong khilafah nih. Nah yang ketiga ini yang bahaya. Ini kebahaya nih. Kelompok Ikhwanul Muslimin. Nah ini kebetulan ustadz terkenal nih kan. Dia itu memperbolehkan maulid, dia memperbolehkan ziarah kubur, dia memperbolehkan tahlil, dia memperbolehkan zikir dan sebagainya. Sama seperti kita.
tapi cita-citanya tetap menegakkan khilafah dan bahkan menghalalkan bom bunuh diri karena dianggap harokah istishhadiyah. Nih, Ikhwanul Muslimin, ini kasih bahaya. Ketika saya melawan fatwa harokah istishhadiyah ini, masalahnya apa? Yang menyerang saya orang-orang NU juga. Artinya apa? Mereka ini adalah orang yang paling efektif memecah belah NU. Karena apa? Ubudiyahnya sama, cuma dipecah dari dalam. Ketika saya melawan harokah istishhadiyah dan saya tetap menganggap bahwa ini adalah harokah intihariyah, saya nyerangkan pula ini kan tresantre dari Jawa Timur dan bahkan orang NU dan bahkan pula kaperakin polana ala benda fatwa ini pula kaperakin inti pula dek gimana rena mosok bedoreng bunuh diri halalakin bom bunuh diri, meskipun dia katakan itu hanya berlaku di Palestina. Indonesia tidak boleh karena ini negara damai. Damai kan kata dia. Kalau kata teroris, negara ini nggak damai. Ini darurat perang karena ini negara kafir, negara togut. Makanya pelaku bom katedral di Makassar dan pelaku bom Astana Anyar kemarin menyimpan fatwa ini di dalam HP-nya. Tore, Pak Kudura ekleroaki. Senyerang gula, cakanca NU, cakanca influencer NU juga. Tapi itu makin lah, pendeen, lah sudah agak redup karena sedang di penjara. Ini kasih paling rajin nyerang gula dari Jember. Nih, wah dia itu betul-betul mengkafirkan saya. Tapi sekarang ya alhamdulillah Allah justru yang turun tangan, membuka semua aibnya dan di penjara. Tidak perlu saya, Allah yang tidak terima. Nah, kelompok dari Ikhwanul Muslimin inilah yang paling berbahaya karena dia mampu masuk ke tengah ke kalangan Nahdien dan kalangan Nahdien bisa dipengaruhi dan kemudian dia membuat satu harokah untuk menegakkan khilafah. Padahal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini kampun sepakat bahwa Pancasila ini adalah al-asobiyah, kesepakatan bersama. Nah ini kan konsep Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah jelas. Nah ini kemudian yang menjadi pangkal persoalan dari kita, banyak kekuatan-kekuatan semaan cora NU. Nih, terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini kan menjadi sasaran utama. Karena di balik penyimpangan laki-laki ada penyimpangan dari kalangan perempuan. Ini kan menabi ideologi. Teorinya ideologi seperti itu. Kalau ada teroris yang tidak insaf-insaf berarti ada istrinya yang jauh lebih radikal dari suaminya. Ini kan teori ideologi ini kan. Jadi menabi neng teroris bu. Kalau di dalam terorisme, perempuan ini selalu menjadi sasaran untuk direkrut karena perempuan ini terkenal loyal terhadap ideologi dan perempuan ini bisa berpura-pura di hadapan petugas seolah-olah dia manusia tidak tahu apa-apa padahal di dalamnya banyak bom. Makanya makin nikah pengantin-pengantin bom bunuh diri kebanyakan diambil dari perempuan. Nah nikah harus waspada, trepot-trepon diajari bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan yang sama. Bini, laki, Kristen, Hindu, Islam, orang Afrika, orang Papua, orang Jawa, orang Madura, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi ajarin, jangan kemudian jangan ikuti ajaran-ajaran yang menumbuhkan kebencian. Nah kemudian sepaling bahaya boleh selain Ikhwanul Muslimin nih yang ingin menghancurkan NU adalah mereka tahu bahwa orang-orang Nahdien diajari untuk takdim kepada dzurriyyah Nabi. Ini kayak ceri orang NU kula mulai kini sarang embadan kula nikah lah cok hedemun ketemun musuh habaib cek boleh tanang saya jio makai sokon aja ini kayak ceri saking cinta ada kanjeng Nabi sampai keturunannya pun harus kita hormati. Ini ajaran ulama-ulama NU loh ini. Sanad-sanad ilmu NU itu seperti itu. Nah, setelah tahu bahwa NU itu takdim kepada habaib, diciptakan oknum-oknum habaib untuk memecah belah NU. Tore. Dia menyerang bersama-sama untuk menghancurkan NU, menggunakan figur-figur habaib. Nih kan nih, kulit si sedih kulit nih. Mengapa? Karena justru NU lah yang mengajarkan orang Indonesia ini untuk menghormati para habaib. Tapi justru para habaib, sebagian dari habaib, oknum habaib, justru sekarang ini banyak yang menyerang NU. Karena apa?
Karena politik. Bahaya politik ini kemana? Ngantui identitas, menggunakan jubah-jubah kesalehan. Ini bahaya, bro. Dan mereka kacang lupa kulitnya. Yang mengajarkan untuk menghormati kepada zuriyah Nabi ini adalah orang NU. Tapi mereka kemudian menggunakan oknum-oknum boneka habaib untuk menyerang NU. Sedih. Dan hari ini diglorifikasi kemana-mana bahwa NU ini begini, NU Dan yang paling bahaya juga adalah orang-orang Nahdien, ilmunya Nahdien, hidup lingkungan Nahdien, dia punya pesantren berbasis keilmuan Nahdien, tapi mendirikan organisasi tandingan dari Nahdlatul Ulama. Ini bahaya juga. Yang diserang oleh kelompok ini siapa? Ulama-ulama NU juga. Senyerang kula media sosial nih kan dari kalangan ini. Dari Jember, dari Malang, ini kesenyerang kula. Tapi saya tidak akan putus asa. Saya tidak pernah mundur. Kalau hanya ingin menegakkan NU, saya tidak akan pernah mundur. Kula tahun beri ini kan. Tahun kemarin 2022 saya bergerak di 263 titik di 19 provinsi dan 4 negara untuk menyuarakan Nahdlatul Ulama. Lo mundur boleh. Hari ini sampai tahun depan, Januari tahun depan sudah 162 titik. Nih ke kula nih bergerak. Kula nyari obeng, punten, kula lo koron bajaran. Napa kula nyon hotel, nyon pesawat, nyon bensin untuk datang ke punten. Kula biaya atibi. Wallahi. Kula itu tuh wah ada kayak ngaceramah kaman-kaman kayak nyari PC. Jabrio bang kula. Saya hanya ingin menyelamatkan negara ini dan menegakkan NU sebagai tonggak utama. Saya percaya dengan tulisan Phil Caruso yang mengatakan bahwa kalau NU tumbang, Indonesia tumbang. Karena apa? NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia yang tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Lo tahu kan? Tore, sare buktena. Wahabi, wah si meletu bom Bali, bom malam Natal, bom Tentena, bom JW Marriott, bom Ritz Carlton, bom Kampung Melayu, bom Sarinah, bom Bali 1, bom Bali 2. Ini semua orang Wahabi. Dari tahun 2000 sampai tahun 2009, ledakan di mana-mana, Wahabi semua. Kelompok NII, oh banyak. Andi Aziz Makassar, Karim Muzakkar Kalimantan Selatan, NII Kartosuwiryo di Jawa Barat, memberontak semua. NU nggak pernah, malah dibantai oleh PKI tahun 65. Kiai NU, santri NU semua dibantai. Dan ketika kita ingin mempertahankan diri dengan menyerang balik, kita dikatakan melanggar HAM. Tore, gara-gara apa? NU. Mon PKI dimen tak yangkep melanggar HAM. Kapan NU melanggar HAM? Tidak bisa. Dan ketika pada zaman Soeharto, Nahdlatul Ulama digencet, dicurigai, diawasi, sampai Gus Dur ketika ketua umum PBNU diberikan sosok tandingan Asmaipun Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung, di Tasikmalaya. Diberikan sosok tandingan karena Gus Dur dicurigai akan mengambil alih negara. NU ruhnya, DNA-nya tidak mungkin menjadi pengkhianat ke negara ini, karena NU juga ikut merumuskan Pancasila dan merumuskan UUD 45 untuk menjadi filosofi Gronslah negara kita. Ini kan nih, orang apa? Gus Dur diturunkan paksa secara inkonstitusional pun, pola beda orang Nahdien semangkat ke Monas, pola beda orang Nahdien ke Monas Limin, tak ada. Malah Gus Dur mengatakan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Kalangan Nahdien harus tetap bertahan di rumah masing-masing. Bangsa ini jauh lebih penting. Cepon Gus Dur. Nih kan nih, Gus Dur itu dikudeta secara halus. Apakah orang-orang Nahdien memberontak? Tidak. Bangsa ini jauh lebih penting. Nah, dari situ saya percaya bahwa Nahdlatul Ulama itu betul-betul menjadi pasak utama dari kebersamaan bangsa ini. Oleh karena itulah mengapa banyak kekuatan-kekuatan ideologi transnasional, Wahabi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, termasuk habaib, oknum habaib, terpengaruh oleh transaksi-transaksi politik. Heran-heran apa? Ingin semuanya menghancurkan NU. Karena kalau NU berhasil dihancurkan, mereka akan dengan mudahnya menguasai negara ini dan menumbangkan Pancasila. Nih kan nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama,
ini yang ingin saya sampaikan. Mari kita perkuat NU. Benikeng NU ini ke karbe tibi punten. Bukan karena ego sektoral, bukan. Karena kalau memang, dan sekarang kader-kader NU ini memang digrogoti satu persatu untuk kemudian direkrut menjadi bagian dari mereka. Ada satu contohnya. Salah satu teroris yang ditangkap di Darmasraya ini mantan pengurus PCNU yang terpapar Wahabi. Jadi mulai digrogoti mereka ini. Nah, nikah, toreh perkuat giroh-giroh untuk menyelamatkan bangsa ini lewat Nahdlatul Ulama dan tetap mengawal Maqasidus Syariah. Yang paling terakhir kepada ibu-ibu, tolong adik-adik santri, ibu-ibu sekalian yang punya anak perempuan, didik menjadi ahli fikih perempuan. Nih, da ibu-ibu sedaja da fatayat muslimat toreh. Ajari mereka untuk menjadi ahli fikih perempuan, karena memang perempuan ini bukan selalu, karena ahli fikih ini rata-rata adalah laki-laki. Kadang-kadang suara perempuan dalam pertimbangan fikih basul masail nikah tada utus. Jadi perempuan jangan hanya menunggu produk fikih. Kalau ternyata merugikan perempuan, ini nanti resikonya ada di perempuan sendiri. Toreh, kita harus mencetak ahli-ahli fikih dari kalangan perempuan supaya orang bini ini ke benih kuncuma pasrah meloloh. Saudi nih, di Saudi orang-orang yang menganut ateisme selok percaya cek beda pangeran nikah rata-rata orang bini. Saudi memberlakukan hukum agama itu secara ketat sehingga yang diborgol itu perempuan kesannya. Karena apa? Perempuan tidak bisa bersuara. Orang bini, nah nikah compong orang Arab kan kitem-kitem bong. Nah nikah orang bini ini kan lo kengeng keluar dari compong nikah kecuali sareng mahram. Nah akhirnya kenapa pemerintah kerajaan Arab Saudi mengubah undang-undang itu, perempuan boleh bekerja, boleh nyetir, boleh beraktivitas, dan boleh keluar kemanapun tanpa harus didampingi mahram, tapi cukup izin kepada mahramnya. Nah nih, jadi toreh cetak sepora nikah pongpong bede lake bede bini kula tibi nikah kadang ngenes kula keduan anak bini. Itulah mengapa saya pribadi tak langkong para alim, para ulama, para sepuh, saya pribadi itu pribadi benih fikih benih fatwa keng saya pribadi, saya itu anti poligami Bu. Nikah nih, kenapa saya anti poligami? Saya secara pribadi kula mun bini pole adu jala pola tak kuda sarang bini kula mutilasi jala pola, dan saya tidak mau anak saya berantakan, saya tidak mau keluarga saya berantakan, dan ketika saya mati anak saya berebut warisan-warisan dengan keturunan saya yang lain. Saya menghindari itu. Pola kenapa? Abah kula nikah bini na dua, hera-hera non bilang non anak ngatak celatak bediman giman. Nah tadi kula seorang kula tibi pribadi anti menabi bedeselo anti ya toren menabi yang ke maslahat mungkuda kula mudorot, makanya kula lo ngelako kelakuan nikah. Nah menabi bedese bangal ya toren bedese bangal tore ngomong bede bu ibung nih pada tako jala bola karena cici deki itu keltak ngetek tepang tedung di kotes jala bola. Nah jadi apa yang ingin saya sampaikan ini adalah hak-hak perempuan itu dalam berketuhanan maupun beragama harus seimbang. Kalau perempuan kemudian ada aurat-aurat yang harus ditutupi, iya, karena itu memang adalah bagian dari fitrah kelahiran. Tapi menjadi perempuan atau laki-laki bukan pilihan kita. Nikah kehendaknya Allah. Lalu untuk ketuhanan, untuk berketuhanan kepada Allah ini, maka semua punya hak yang sama. Nah, mengapa kemudian seolah-olah perempuan ini menjadi warga kelas 2 dengan dalih perlindungan, dengan dalih penghormatan? Karena tidak pernah ada ahli fikih perempuan yang dilibatkan sejak zaman abad pertengahan. Nikah seras ya Bu, profesor ahli fikih perempuan satu-satunya di dunia, Profesor Azizatul Hibri dari Ummul Qura. Jadi orang bini ini kan selalu dirugikan oleh produk-produk fikih yang diputuskan oleh laki-laki dan dibuat oleh pemerintahan laki-laki, oleh kekuatan politik laki-laki.
Padahal Kanjeng Nabi ini kan selalu kebeter de kalangan perempuan. Bahkan doanya Kanjeng Nabi ketika wukuf terakhir dalam haji wada itu, Nabi selalu mendoakan hakun nisa, selalu hak perempuan yang didoakan. Embeh kebeter tako orang bini nikah etak celatak di loyurus sarang orang laki. Makanya Kanjeng Nabi nikah selalu embeh de kalangan perempuan. Maka dari itu adik-adik santri, mahasiswa, mari kalian ini belajar fikih-fikih yang menyuarakan kepentingan perempuan, supaya kalian punya hak yang sama dalam urusan teologis, sosial maupun ekonomi. Karena kita percaya bahwa Islam ini bagi siapa saja, bukan hanya bagi laki-laki, tapi juga bagi kalangan perempuan, bagi yang bersuku apa saja. Nah, jadi menabi Wahabi ini karena mengaramakin budaya bojong ya aramakin, nikah aramakin, itu artinya mereka berusaha ingin menghomogenkan semua orang. Tak bisa, karena Islam ini bagi siapa saja, bagi bangsa apa saja, bagi suku apa saja, dengan segala perbedaan budayanya. Nikah ampun sepenikah saus boleh tanya jawab. Kira-kira tadi tanya jawab. Nah nikah pun menabi tadi tanya jawab kiam pun senikah saus, muka-muka nikah tetia maslahat, tetia manfaat, terutama dan pula sefakir ilmu nikah, muka-muka bisa cukan akuna de agama kalaban cukan de negara. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.